Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dan juga para narasumber yang telah bergabung di hari ini ya. Saya mau menyapa terlebih dahulu sambil cek sound nih Bapak-Bapak. Ini sudah tampan pagi-pagi ya, di sini sudah ada Pak Budi, Pak Nino, kemudian ada Pak Komar dan juga Bapak Trimunanto. Sebelum kita mulai, saya mohon izin Bapak dimulai dari Pak Budi Raharjo ya Pak ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Siap, alhamdulillah kabar Alhamdulillah. Kita ketemu baik. lagi nih Pak. Oke, suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Bagus, terdengar jelas, super jelas. Oke, alhamdulillah. Kemudian kami undang Bapak Nino Laksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Pak Rarjo, Pak Komarudin, dan juga para Pak Trigunanto ya, yang mewakili Bu Paris ya. Betul Pak. Terima kasih sama Mas Irfan Jamba ya. Oke, terima kasih kembali Pak. Suara kami semua terdengar jelas ya Pak ya? Jelas, Ya. bagus. Siap. Kemudian yang selanjutnya kami undang Bapak Komarudin. Apakah bisa mendengar suara kami, Pak? Kami undang terlebih dahulu ya Pak Komarudin dan Pak Trimunanto. Apabila sudah ready, kami undang untuk membuka atau menyalakan ya mode kamera. Oke, kita lengkap dulu. Selanjutnya kami undang Bapak Trimunanto untuk cek sound terlebih dahulu. Bapak kabarnya sehat, Pak? Oke, sudah bergabung tapi belum ada suaranya. Nggak apa-apa. Kita sambil tunggu ya, Pak ya. Oke. Pak Budi lagi di mana nih, Pak? Di Bandung, Pak? Aman, di Bandung. Saya di rumah saja. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Segar. Pak Nino, gimana Pak saat ini Pak? Sedang di kampus Pak? Di kampus, karena persiapan wisuda, nanti hari Sabtu ada wisuda. Oh, minggu ini ada wisuda ya Pak ya? Ya. Luar biasa. 1100. Wisudanya sudah offline kembali ya Pak ya? Sudah offline, tatap muka semua. Jadi akan ada 3.000 lebih nanti hadirin. Waduh. Itu 1.100 itu satu hari Pak di Jreng. Satu hari Pak, satu hari Pak. Saya pegel nanti mindahin kuncir. Satu-satu ya Pak ya? Iya. Oke. Dalam satu tahun tuh biasanya ada berapa kali wisuda Pak Nino? Mohon izin Pak. 2 kalau di kampus kami. 2 ya? Di ITB saya dengar 3 kali sekarang. Sekarang katanya mau dijadikan 2 lagi Pak. Oh. Jadi ini sekarang mahasiswa saya pada bingung karena mahasiswa saya pengen wisuda, wah harus 2 kali cuma sekarang. Waduh. Oke. Siap kalau begitu Bapak, Pak Budi, Pak Nino, terima kasih atas bincang-bincang singkat ini ya di pagi hari ya. Tapi rasanya kita sudah tidak sabar Pak untuk mendengar paparan-paparan, kemudian diskusi-diskusi hangat dan bernilai yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak-Bapak terhormat yang sudah bergabung di hari ini. Ada Pak Budi Raharjo, Pak Nino Laksono, kemudian Bapak Profesor Dr. Komarudin, dan yang terakhir Bapak Trimunanto ya, mewakili Ibu Paristianti yang sebelumnya harusnya mengisi acara namun berhalangan hadir di hari ini. Baik, kami mohon izin membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul secara virtual dalam acara Dimensi Webinar dengan tema Siapkah Kampus di Indonesia Bersaing di Era Society 5.0. Kemudian kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak-bapak ya yang telah berkenan mengisi acara dan memaparkan materi pada Dimensi Webinar di hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih karena telah bergabung kepada seluruh peserta webinar di hari ini.
Acara ini tentunya tidak dapat terlaksana dengan sukses dan lancar tanpa adanya support dari Dimensi by Digi Primatera. Sebelumnya salam kenal, saya Farid. Izin memandu dan juga menyapa acara webinar di hari ini. Dan tentunya setelah tadi sebelum acara kita buka, kita sudah berbincang-bincang dengan cukup hangat dengan para narasumber. Tentunya hari ini kami tidak sendirian, kami telah ditemani oleh para narasumber terhormat dan tentunya para expert di bidangnya ya. Kami undang dengan hormat, selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Insinyur Budi Raharjo MSc PhD, selaku keynote speaker pada webinar hari ini. Kebetulan beliau adalah seorang dosen di Institut Teknologi Bandung dan juga pakar keamanan teknologi informasi di Indonesia. Yang kedua, kami undang dengan hormat, selamat bergabung kepada Bapak Dr. Nino Pleksono, sebagai Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Selamat pagi dan selamat bergabung Pak Nino. Kemudian kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Komarudin, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Profesor Dr. Komarudin. Dan yang terakhir, Bapak Tri Munanto SEMAK, selaku Koordinator Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 3. Selamat pagi Pak Tri Munanto, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak telah bergabung di hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena salah satu pembicara kita di hari ini, Bapak Irfan Jambak, selaku si Chief Technology Officer, tidak dapat bergabung pada hari ini karena satu dan lain hal. Baik, pastinya kita semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengar informasi-informasi dan diskusi hangat apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita di hari ini ya. Dan tentunya hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena support yang sudah diberikan oleh Dimensi by Digi Primatera. Namun sebelum itu, izinkan saya memaparkan beberapa tata tertib untuk seluruh para peserta Dimensi webinar di hari ini. Tata tertib yang pertama adalah sesi pertanyaan akan dibuka ketika para narasumber telah menyelesaikan paparannya, dan saat ini kami hanya membuka untuk 3 orang penanya. Metode pertanyaan dapat diajukan melalui kolom question and answer dengan format nama, kemudian diikuti dengan asal instansi, kemudian narasumber yang dituju pertanyaannya, dan diikuti dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Tata tertib yang kedua adalah peserta harus mengisi feedback form pada akhir acara melalui link yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Dan yang terakhir, tata tertib yang terakhir adalah untuk tetap fokus dan juga tertib dalam mengikuti acara webinar selama webinar ini berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada keynote speaker kita di Dimensi webinar pagi hari ini, yang terhormat Bapak Insinyur Budi Raharjo MSc PhD, untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Budi, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, saya minta izin diperkenankan untuk di-enable sharing materi presentasi saya. Semoga sehat semua. Sambil sekarang saya mencoba, ini masih belum bisa share screen. Oke, baik. Sebentar, Pak. Siap. Nah, siap, sudah bisa. Nah, bisa, saya Pak. langsung presentasi. Nah, mudah-mudahan terlihat di layarnya, terlihat 1 atau 2, Mas Farid? 1, Pak. Sip. Biasanya kalau terlihat 2 ada terlihat contekannya saya. Ini saya kira di awal tadi Pak Budi atau Steve Jobs ini ya. Nah, itu Budi Jobs. Ya, Budi Jobs. Pak, silakan, Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, sehat semuanya. Yang penting tuh sehat semuanya. Kita harus bergembira ria. Meskipun materi kita muatannya rada berat ya, tapi kita bergembira ria. Kali ini kita akan mendiskusikan soal kampus dan Society 5.0 kesiapannya. Banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, kampus itu udah nggak relevan, Pak, katanya gitu. Waduh, nggak relevan gimana, Dik? Kan saya bisa baca kuliah dari mana-mana saja. Maksudnya gimana? Oh, saya bisa baca kuliah dari YouTube segala macam. Wah, ini ngeri kali gitu ya. Sekolahan saya bisa tutup nih, ITB bisa tutup. Kampusnya Pak Nino juga bisa tutup nih, gimana nih? Latar belakang tentang saya sendiri, saya masih menjadi dosen di ITB. Kok masih, Pak? Ya, karena nggak tahu ya sampai kapan menjadi dosen itu ya. Dulu saya sempat mengelola domain.id karena nggak ada yang mau mengelola domain.id. Jadi saya
kembali dari Kanada, ternyata domain.id nggak ada yang ngurus, jadi sudah saya urus. Kemudian saya terjun ke security, baik dari komputer emergency response system. Kemudian saya ternyata by accident menjadi entrepreneur. Dulunya nggak bercita-cita jadi entrepreneur, ternyata kalau menemukan sesuatu yang menarik itu metodologi saya adalah membuat perusahaan. Jadi saya membuat perusahaan banyak, mulai dari security yang kerjaan saya. Jadi kerjaan sehari saya mengaudit sistem. Kemudian saya buat toko musik digital karena saya suka musik, nggak ada yang jualan, orang-orang baca, saya buat toko musik digital gitu ya. Kemudian ini ya tahun 2000 saya membuat 10 perusahaan IT, mati 7. Nah itu ya. Jadi saya berpengalaman membuat perusahaan yang gagal. Makanya disebutnya serial tenopreneur. Berseri-seri kegagalannya. Nah itu ya. Nekat lagi 5 tahun yang lalu saya buat perusahaan AI. Orang-orang ribut soal AI gitu. Yang belum saya buat perusahaan IoT, blockchain, big data, data science, segala macam. Saya akan buat. Jadi tunggu tanggal mainnya, tahun depan saya akan buat. Setidaknya sudah berencana 3 perusahaan teknologi lagi gitu ya. Dasar orang gila ya Budi Raharjo ini. Tapi gini, saya kan cerita begitu karena saya hobi teknologi dan saya hobinya ngajar. Jadi ngajar itu bagi saya hobi dan panggilan hati. Jadi kerjaan saya dari dulu mengajar dengan menggunakan teknologi. Itulah sebabnya saya tertarik dengan topik ini karena bentuknya seperti apa ya. Sekarang saya buat YouTube channel juga, tujuannya ngajar di YouTube channel. Kuliah-kuliah saya taruh di sana, kuliah-kuliah yang mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ini nanti teman-teman akan bahas lebih detailnya, tapi yang menarik bagi saya Society 5.0 itu adalah sebuah visi ya, bahwa kita itu ke depannya akan menggabungkan dunia cyber dan dunia non cyber. Semalam kita itu berpikir, kemarin malam tuh diskusi, kenapa kalau orang di dunia cyber tuh banyak yang jahat ya, berubah gitu. Harusnya nggak gitu ya. Wah, nanti Society 5.0 ini berantakan kalau isinya adalah orang-orang yang menyaru di dunia digital, melakukan cyberbullying, hoax, dan lain sebagainya. Gimana kita menghandle itu? Padahal di sana banyak opportunity. Nah, saya sangat senang tinggal di Indonesia. Alhamdulillah saya tinggal di Indonesia. Dulu saya tinggal di North American. I was lucky. Dalam tahun 2000 itu kan masanya .com segala macam ya. I was lucky. I was in the right place in the right time. Di awal tahun 90-an juga demikian ya. Teknologinya berkembang. Wah, saya benar-benar bersyukur. Sekarang saya sangat bersyukur tinggal di Indonesia. Banyak orang yang di luar negeri itu iri dengan kita nih. We are in the right place, in the right time. Indonesia, waktunya sekarang. Hanya ada 2 tempat di dunia yang exciting sekarang. Cina dan Indonesia. Wah, luar biasa. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, kalau orang mengembangkan teknologi segala macam, di dunia internet Indonesia itu orang yang di internet aja 200 juta orang Indonesia. Singapura aja penduduknya cuma 5 juta. Enggak gini ya, enggak menarik ya. Tapi 200 juta ini penuh dengan tantangan. Kenapa? Kalau kita tidak ambil ini, maka 200 juta ini akan menjadi milik pasar asing. Contoh, search engine Google, buka Google Docs, aplikasi Microsoft. Nggak ada tuh yang Indonesia. Ada ding. Nah, ada. Nah, inilah dia. Ini teknologi adoption di Indonesia. Saya itu paling benci ke luar negeri. Kenapa? Karena nggak bisa nge-GoFood. Malam-malam lapar. Nggak ada tempatnya kalau kita. Malam-malam lapar, saya lapar itu mie bakso, saya GoFood-kan aja. Jangankan gitu, kata orang-orang ya. Ini ada temennya lagi posting di Instagramnya lagi atau di Facebooknya lagi ngerokok gitu. Kata temennya, bagi dong rokoknya. Bentar ya, gue gojekin. Rokok 1 batang digojekin kalau di Indonesia. Di Amerika tuh nggak masuk akal gitu ya. Nah ini yang hebat ya, Gojek, Grab, Uber, Maxim, bahkan sekarang ada lagi yang namanya InDriver. Saya baru tahu dari mahasiswa saya naik InDriver. Apa itu? Oh, baru lagi ya. Ordering food ini saya. Jadi dulu di sini nggak ada yang mau, saya susah, saya tinggal di kabupaten, nggak ada yang mau ngirim tuh makanan. Oh, kalau sekarang tiap hari saya nge-GoFood, solusi bagi saya ini ya. Mau membayar, saya tuh sekarang menjadi susah, karena kemana-mana nggak bawa duit cash, semuanya pakai QRIS. Satu saat pas ini nggak bisa bayar, Pak di sini hanya bisa bayar ini martabak nggak bisa. Lah, kok nggak bisa nih, gimana? Waduh, nggak ada duitnya, bentar ya, ambil dulu cari mesin ATM ya. Bayangin ya semuanya udah GoPay, OVO, Dana, Genius, semua bank lari ke digital banking. Sekarang yang pusing e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu setiap hari paket itu di luar ya. Kehidupan kita saya lihat nggak ada tuh di luar negeri. Dulu saya nggak merasa Indonesia nggak bisa. Indonesia mah kayak Amazon emang nggak bakalan lah, paket-paket itu pasti hilang di jalan. Sekarang saya beli notebook 14 juta aja dipaketin.
Nggak ngeri, handphone aja saya udah nggak pernah beli ini lagi, online semuanya. Traveling semuanya juga sama ya, communication. Kayak kita Zoom ini juga udah oke ya. Ya, problemnya adalah di dunia education, adopsi teknologi ini kita selalu tertinggal. Apa yang baru? Paling ruang guru. Ya, ruang guru. Katanya sekarang lagi bermasalah juga ya. Tapi adopsinya nggak ada tuh teknologi ini, yang lain-lainnya luar biasa ya inovasinya. Di dunia kita, dunia pendidikan tuh saya paling sedih. Paling hebat kita apa? Paling Zoom. Materi di PPT-kan. Ya itu mah dari dulu juga kayak kita menganggap teknologi komputer itu sama dengan mesin tik gitu. Jadi nggak ada inovasi ya di dunia pendidikan ini. Nah, ini yang sangat sedih ya. Padahal kalau kita lihat ya, emerging technologies itu ada banyak sekali. Kita bicara AI, IoT, mobile, blockchain, big data, orang-orang bicara tentang metaverse nih. Saya sekarang lagi senengan main Oculus nih. Saya kemarin nonton band lewat ini 3D. Saya ngeliatin pemain gitarnya, saya deketin pemain gitarnya kayak apa sih gitarnya gitu, pakai ini. Aduh, saya pengen ngajar pakai ini ya 3D Oculus ini ya. Pengen saya ngajar dengan orang-orang bicara metaverse segala macam. Beneran apa bohongan ya? Web3 segala macam. Nah, ini ya dunia-dunia yang baru atau teknologi yang baru, emerging technologies yang akan mendisrupsi atau akan mati juga sih, nggak tahu juga ya. Tapi ini teknologi yang baru yang mana orang luar negeri pun belum menguasai. Jadi artinya apa? Playing field kita sama dengan orang di Amerika sama. Ya, jadi menarik ya. Karena pertanyaannya, menghadapi ini semua, apa kampus masih relevan? Selalu mahasiswa bilang, Pak, saya kan bisa dapat materi di ini dari YouTube ya. Ternyata waktu itu ada profesor ya yang menarik dia. Dia kalau ngajar di kelas atau ngajar online itu ngajar di kelas ya itu sedikit yang datang ngajarnya gitu. Tapi ketika dia tutorial banyak yang datang. Terus dia nanya ke masnya, kenapa kok kalian di kelas biasanya cuma datang 7, 10, kalau pas lagi diskusi tutorial kok banyak 20-an gitu. Nah bilang, Pak, kalau untuk materi yang Bapak ceritakan tuh di YouTube udah banyak, Pak. Saya bisa cari-cari orang lain. Tetapi kalau tanya jawab tuh saya nggak ada di YouTube, itu nggak bisa saya tanya jawab dengan yang memberikan presentasinya itu kadang-kadang ngejawab, kadang-kadang enggak. Nah, yang dibutuhkan ini sebetulnya bukan masalah ininya ya, tapi kurasi mengurutkan materi. Kalau saya ingin belajar cyber security gimana, Pak? Oh, kamu belajarnya apa? Networking, application, urutannya ini. Nah, kampus masih relevan. Ya, kampus masih relevan. Nggak bisa itu misalnya programming in 21 days ngambil dari buku, itu masih belum. Ya, jadi ada kampus tuh masih relevan karena ada fungsi kurasi, mentoring gitu ya. Sebenarnya jadi yang membuat kampus bagus itu apa ya dengan era yang ke depan? Apakah kurikulumnya, dosennya, infrastruktur, layanan, alumni atau apa? Wah, saya mau di ITB, kenapa? Nanti temannya orang-orang juga pengen ke Harvard tuh karena alumni orang-orang Harvard, Stanford juga sama. Teman-teman saya dari Stanford, dari Oxford, dari apa gitu ya. Wah, itu mah peralumniannya dong gitu. Kurikulum sekarang. Kalau kurikulum mah kita bisa adopsi dari luar negeri, download aja selesai kan ya sebetulnya. Adopsi aja, kita lihat kurikulumnya MIT, mau apa, download aja lihat bisa gitu ya. Meskipun kurikulum ini kita punya masalah di kampus, ketinggalan jauh. Kalau saya di kacamata pakai topi industri, saya itu susah ngambil ini ya. Sebagai contoh, Pak Budi, tolong ada nggak developer yang bisa programming untuk membuat cryptocurrency atau NFT dari kampus Pak Budi? Nggak ada. Ada kuliahnya nggak tentang membuat NFT di kampus? Nggak ada, saya bilang gitu. Nggak ada. Wah, kenapa nggak ada Pak Budi? Kok nggak bisa? Karena kurikulum itu tidak mudah diubah. Nggak boleh ngubah kurikulum hari ini, delay besok tempe gitu kan, bubar jalan semua, materinya harus dikembangkan, harus dipikirkan segala macam. Nah itu ya, jadi kita itu sangat ketinggalan di kampus memang. Ini challenge-nya, dan kita punya batas waktu yang sempit, cuma sekian tahun untuk ngajarkan semua, nggak mungkin di-cram semua. Yang kedua, materinya juga kadang-kadang sekarang ini kita masih kaku, masihnya cuma PPT di online kan, nggak ada yang format baru. Ada nggak sekarang saya mau lihat kuliah dalam format 3D? Metaverse. Jadi kalau orang main kimia atau orang kedokteran dilihat, sebentar, ini jantung tuh kayak gini, lihat dari sisi sininya, dari sisi belakangnya. Nah, itu sangat menarik sekali gitu ya, dalam format 3D. Saya kemarin ngelihat video-videonya Adam Savage yang Mythbuster itu ya, di dunia, di TV-nya 3D ini, di dunianya Horizon Metaverse itu, ngelihat bagaimana dia menjelaskan tentang asap. Asap itu sebetulnya ada ininya enggak ya, ada asap itu ada weight-nya enggak? Bisa jatuh enggak? Kok asap kayak di atas itu dia ada bobotnya enggak? Nah, dia tuh mengeksperimenkan di situ. Di dalam tabung gini-gini. Wah, saya jadi lihatnya tuh enak. Kalau hanya kayak gini aja tuh enggak ngeh. Tapi begitu saya masuk ke ininya, saya bisa ngelihat mejanya, bisa lihat kiri kanannya, menarik.
Salah satu solusinya ya kerja praktek, pelatihan di luar. Ini kurikulum ya. Nah, bagi saya yang sangat penting ini dosennya, pengajarnya. Inti dari kampus itu menurut saya dosennya ini. Makanya kalau kampus itu berebut cari dosen yang hebat. Di luar game gitu, cari dosen yang hebat yang di kampus. Bukan yang sekedar kurum. Kalau pesantren juga kiainya yang dilihat. Nah, ini yang menurut saya yang jadi utama ya. Makanya kampus berebut. Ayo ngajar di sini yang hebat. Kebanyakan dosen-dosen saya, sorry to say, itu nggak bagus-bagus. Orang yang bagus-bagus keluar, dosen itu hanya sisa-sisa. Wah, nggak benar ini. Dosen itu harusnya yang terbaik, bukan yang sisa-sisanya gitu kan ya menurut saya ya. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau dosen yang terbaik itu ada di luar negeri dan dia menawarkan ini gimana? Mampuslah kita. Pakar marketing, Kotler menawarkan kuliahnya $200. Hancurlah dosen di Indonesia bersaing dengan dia. Sekarang kita masih punya barrier ya. Oh, dia masih bahasa Inggris. Anak-anak di Indonesia banyak yang di daerah terutama masih belum bisa bahasa Inggris. Jadi dia masih cari dosen yang bahasa Indonesia. Tapi dengan ada AI itu dipecahkan, dosennya ngomongnya bahasa Inggris langsung ditranslasikan dalam bahasa Indonesia. Mampus kita. Jadi dosen ini kalau kita nggak serius membenahi SDM kita, habislah kita. Karena orang-orang yang hebatnya nih, mari kita ambil dari luar negeri. Mau dari Zimbabwe, mau dari Inggris, mau dari Skandinavia, nggak peduli saya. The best, I want my students to have access to the best orang ya. Infrastruktur, nah ini juga ternyata penting juga. Kenapa? Ini dulu saya ke kampus kenapa? Karena di rumah saya nggak punya komputer. Di kampus ada komputer. Sekarang mahasiswa komputer di rumahnya itu jauh lebih bebas di kampus. Ngapain kampus komputernya lelet kecil-kecil, komputer di rumah i7 gamingnya. Wah, internet di kampus ngos-ngosan. Orang-orang masanya di rumah aja Pak, internet saya lebih cepat. Nah itu ya yang jadi kita harus membuat sesuatu sehingga siswa itu datang ke kampus. Saya pengen itu selain ketemu dengan teman-temannya. Oh di kampus langganan jurnal. Di rumah kita nggak bisa. Jurnalnya berapa harganya? $10.000 tuh per tahun. Oh, nggak bisa. Kampus bisa langganan. Saya butuh jurnal ke kampus lah ya atau online ke kampus. Yang nggak ada lagi kalau ada peralatan khusus, misalnya simulator, bahkan 3D printer pun di rumah belum lazim sekarang ya. Oh saya masih ke kampus karena di sana ada 3D printer, ada laser cutter, ada simulator, alat-alat ukur khusus, alat frekuensi emitter yang harganya 1 miliar, saya di rumah nggak punya, itu ya. Masih ke kampus. Kalau enggak, orang-orang di rumah. Terus ada kelas juga yang punya fasilitas hybrid. Sekarang kelas-kelas di kita itu masih papan tulis gitu. Kalau mau pakai Zoom juga cuma dikasih kamera gitu aja. Terus orangnya, dosennya jauh, layarnya nggak jelas. Aduh, benar-benar nggak ini ya. Jadi kampus ini infrastrukturnya sekarang masih sangat miskin ya. Dan yang terakhir, kampus ini harus terbuka inovasi 24 jam. Banyak kampus yang menutup fasilitasnya. Hanya ngadain kuliah-kuliah aja. Padahal kampus itu tempat untuk di-abuse mahasiswa untuk menghasilkan inovasi. Lihat aja inovasi-inovasi di luar negeri itu yang munculnya dari kampus-kampus. Kenapa? Karena si inovator-inovator ini nggak punya duit, nggak punya uang untuk cari internet. Jadi dia meng-abuse internetnya kampus, ruangan kampus untuk menciptakan inovasi. Begitu mereka sudah mampu keluar. Nah, kampus harusnya bisa sekarang saya ambil contoh secara cepat ya, tapi nggak akan fokus. Ini adalah internet 3 teknologi IoT. Nah, IoT itu Internet of Things apa? Semua kita akan ada di program. Things. Kalau dulu yang bisa diprogram itu cuma bendanya komputer. Kalau sekarang kacamata kita aja bisa diprogram ya. Jadi all kinds of things, semua things. Makin kecil makin murah, harganya makin murah. $1 udah ini 50.000 aja, 50.000 udah saya udah bisa buat komputer kayak gini. Ini komputer loh. 50.000 tempelin belakang TV udah jadi komputer ya, TV saya. Makin cepat, makin murah dan makin hebat ya. Things bisa diprogram. Internet adalah terbungkai network. Jadi semua devices, baik baju kita, sepatu kita akan terhubung pada network. Ini contohnya adalah seperti ini. Dan kita semua akan memiliki, kalau sekarang handphone hanya 2 ya, internet devices itu nanti kita akan ada belasan. Jadi satu orang itu ngantongin belasan devices. Dan ngerinya apa? Kita impor semua ini. Kalau kita sekarang udah pusing impor handphone ya, triliunan impor handphone 1 tahun, ini kita bahkan akan triliunan, ini akan billion devices. Kalau handphone jualannya cuma berapa ratus juta handphone di Indonesia, sekarang nanti akan miliaran devices. Ya. Di kampus, ini macam-macam ya. Tapi biasanya kalau IoT itu sangat personal, melekat di kita. Jadi kampus ya paling untuk akses ruangan, segala macam ya. Jadi anggap aja nih IoT itu sebagai bagian dari individu ya, tapi bisa dipakai untuk ngatur smart building lah segala macam. Ini untuk efisiensi di kampus. Nah, yang saya tertarik sebenarnya AI. Lari orang-orang segala AI segala macam, tapi jangan terbawa hype-nya ya. AI itu
diperkenalkannya tahun 56 sebenarnya dari McCarthy ini dari MIT. Dia bilang AI itu sebenarnya adalah machines that can perform task yang seperti manusia. Ternyata AI itu bervariasi. Dari dulu ada, terus mati. Ada lagi, mati. Ada lagi, mati. Sekarang AI, wah bisa macam-macam. Salah satu perusahaan saya ada perusahaan AI. Jadi kita menggunakan face recognition. Jadi absensi di kelas saya itu udah pakai wajah. Nggak lagi pakai absensi ini. Jadi kalian store wajah gitu ya. Jadi mahasiswa saya itu store wajah di rumahnya itu pakai ini ke layarnya ada aplikasinya langsung store wajah. Ujian pun sekarang lagi dibuatkan programnya untuk online ya supaya ada deteksi supaya nggak curang, matanya dilihat. Kalau fisik nanti perparkiran mobil, devices segala macam semuanya ada. Nah, yang menarik adalah AI-nya ini yang mulai bisa berinteraksi dengan manusia. Misalnya tutorial segala macam dia. Ini contoh menerjemahkan referensi ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh kemarin saya iseng. Ini ada tugas mahir mahasiswa saya, dia instruksi dalam bahasa Indonesia. Sekarang itu ada yang namanya ChatGPT. Ini game changer banget. Kita sekarang tidak akan menggunakan Google untuk search engine, tapi ke chat.openai.com. Jadi ini misalnya abstrak tugas mahasiswa saya copy, saya bilang tolong terjemahkan ini, translate this gitu ya. Langsung diterjemahkan dengan bahasa yang bagus. Kalau nggak saya suka, saya tulis rewrite gitu. Nanti dia rewrite lah ini kata-katanya. Dan kata-katanya luar biasa bagus. Kalau dicek dengan plagiarism nggak akan kedeteksi. Jadi kalau kayak gini tidak ada alasan lagi membuat tulisan-tulisan yang jelek dalam bahasa Inggris. Dan bahkan suatu saat ini akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti dosen Kotler itu, Philip Kotler ngobrol langsung dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa Indonesia ngerti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini ya ini baru mungkin ya seminggu 2 minggu lah ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ini merupakan tantangan besar bagi plagiarism. Tapi on the other hand ini saya pengen ngajarnya mahasiswa saya nanti ngajarnya ke ChatGPT ini aja. Kamu belajarnya sama dia aja ya. Dosennya lari-lari. Dan terakhir tentang big data data science ini, waduh ini luar biasa ribetnya orang-orang bercerita ya. Tapi sebetulnya ini adalah 3 hal. Orang itu data science itu bukan satu hal, satu tim. Orang yang mengerti ilmunya, mengerti matematik statistik, dan mengerti programming. Ya, ini disebutnya hacking skill karena harusnya computer science, tapi ternyata yang buat program-program itu bukan urusan computer science. Nah, data science itu adalah gabungan di antaranya. Nah, ini ke depannya, maka kita bisa memberikan pendidikan yang sangat tailor kepada mahasiswanya per satu. Kalau sekarang kan satu kelas, kalau nanti enggak. Jadi kalau kuliah, ada yang kuliahnya menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang 6 bulan. Masing-masing mahasiswa itu punya pathing sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kuliah 1 semester, yang nggak lulus kasih C, D, E, F, yang lulus kasih A gitu. Kalau ini enggak, nanti anaknya bisa A semua. Itu ngurangi. Itu kayak kita bangun gedung, bangun rumah. Kalau bangun rumah kan sekarang dindingnya baru setengahnya, udah dilulusin aja karena genteng harus naik. Lucu juga. Genteng harus penuh, dinding harus penuh dulu baru genteng naik. Sama, ilmu misalnya dasarnya 1 dia belum selesai ya diulang terus sampai selesai baru dia nanti elektronika 2, elektronika 3 gitu ya. Memungkinkan. Kalau dulu nggak mungkin. Ini scale-nya juga bisa lebih besar. Kalau dulu tracking mahasiswa 1, 2, 3, nah ini dengan kayak gini tuh bisa tracking ratusan ribu. Jadi kampus cyber berukuran seratusan ribu memungkinkan. Nah bagaimana dengan kampus kayak kami ini, ITB, kampusnya Pak Nino, segala macam. Kalau kita tidak duluan, tidak melakukan inovasi, kita akan tergilas dengan adanya inovasi-inovasi yang lain dan akan muncul kampus-kampus baru yang dapat melayani mahasiswa dengan lebih baik. Demikianlah presentasi saya, Mas Farid. Semoga mohon maaf kelebihan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger dan saya ingin dengarkan pendapat dari teman-teman lagi yang lain, presentasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Budi atas paparan yang sangat insightful yang sudah dibagikan di hari ini. Ada beberapa poin yang saya highlight ya Pak ya. Tadi perihal yang pertama bahwa saat ini sebenarnya Indonesia merupakan tempat ataupun lokasi yang sangat potensial dalam hal pertumbuhan digital ya Pak ya. Namun sayangnya masih ditemukan beberapa isu, beberapa poin yang belum mendukung untuk melakukan tumbuh kembang digital secara maksimal. Salah satunya tadi di lingkungan kampus seperti infrastrukturnya, kemudian regulasi-regulasi lain yang memang saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung tumbuh kembang digital di area kampus.
Padahal sebenarnya pertumbuhan teknologi sendiri sebenarnya mampu membantu pertumbuhan dalam segi akademis sendiri ya Pak ya di Indonesia ya Pak. Baik, luar biasa paparannya sudah disampaikan oleh Pak Budi Raharjo. Sekali lagi terima kasih atas paparannya. Tentu kita semua tidak sabar dan masih ingin mendengarkan informasi-informasi yang insightful dari Pak Budi lebih banyak lagi, Pak. Namun setelah ini kita akan mendengarkan diskusi yang juga hangat dari para pembicara yang lain. Tadi kami di awal belum sempat bertegur sapa dengan Profesor Dr. Komarudin MSI. Selamat pagi Bapak, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih telah bersedia menjadi pembicara Pak. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Komarudin sudah bergabung sekali lagi. Tanpa harus berlama-lama, sepertinya kita perlu mendengarkan informasi yang tidak kalah insightful yang selanjutnya akan dibagikan oleh Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Nino Klotsono. Kepada Pak Nino, kami persilahkan Pak. Pak Nino masih di unmute kayak ya, masih di unmute ya? Pak Nino masih di mute Pak suaranya. Oh iya, minta maaf. Silakan Pak. Yang saya hormati Pak Budi Raharjo, PhD yang saya kagumi dari sejak dulu, Prof. Komarudin, Pak Rektor UNJ, Pak Trimunanto dari LA Dikti Wilayah 3, dan tentu Mas Warid. Dan yang saya banggakan Bapak, Ibu, saudara-saudara para hadirin yang menghadiri acara webinar pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan presentasi yang mengagumkan dari Pak Budi Raharjo tadi, dan beliau karena teknologi tulen ya, jadi otentik gitu. Nah, saya ini karena terus jujur sebagai rektor itu memang banyak menangani masalah administratif, jadi ya teknologinya kurang lah. Tapi ini masalah keribetan, masalah pengelolaan manajemen universitas itu yang memang menjadi cara pandang saya untuk melihat apakah universitas itu masih relevan di tengah datangnya era 5.0 itu. Silahkan Mas, diteruskan supaya cepat. Nah, ini kita mengenang kembali Society 5.0 itu, ini dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang yang belum lama ini terbunuh ya. Jadi memang itu tadi sudah disebut oleh Pak Budi, bergabungnya ruang fisik dan ruang maya terintegrasikan gitu. Ini jadi visi Pak AB, mendiang Pak AB itu yang mengingatkan kita pada teori gelombang peradaban futuris Alvin Toffler di tahun 80 ya, melalui bukunya The Third Wave itu ya, mengenai pembagian zaman. Silahkan terus Mas. Nah ini kalau mau mengenang kembali gitu, supaya tidak lupa, jadi Society 1, apa yang disebut Society 1 itu society orang yang berburu dan berkelompok yang hidup antara 70.000 sampai 100 tahun lalu. Society 2.0 itu mereka dari hidup nomaden menjadi hidup berdiam ya, melakukan pertanian, mendomestikasi hewan, mereka tidak lagi khawatir soal makanan karena lalu pintar bertani, mengembangkan ilmu, kerajaan muncul, kota besar berdiri, penduduk jumlah bertambah, tapi sistem sosialnya juga lebih rumit ya. Society 3 itu era industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad 18, di mana lalu ditandai dengan orang itu berlomba-lomba untuk pindah kota dari pabrik. Society 4.0 itu
katanya dimulai dengan lahirnya IBM, komputer IBM 370 itu sampai ya 2020-an itu. Ekonomi bergeser ke digital dan demikian juga pelayanan dan delivery. Nah, sekarang terus Mas, Society 5 ini fisik maya bersatu itu. Jadi katanya human centered atau human centric ya. Ya, jadi kemajuan teknologi yang muncul seiring dengan revolusi industri 4.0 itu seperti AI, robotika, IoT yang tadi sudah disinggung oleh Pak Budi, itu diarahkan untuk semakin mempermudah baik pekerjaan maupun peningkatan kemajuan ekonomi yang ujungnya itu lebih membuat manusia itu lebih nyaman dan menggunakan teknologi digital untuk berbagai keperluannya. Nah, ini memang Jepang yang mencetuskan Society 5.0 ini dalam Forum Ekonomi Dunia di Swiss ya, di Davos pada tahun 2016. Silakan Mas. Nah, Society 5.0 itu kalau kita di sini kan APEKSI itu ya, asosiasi kota dan daerah kabupaten itu, yang saya ikut membantu itu membuatnya menjadi kota-kota cerdas, ya, membuat kota-kota cerdas itu UKM-nya ditingkatkan kemampuannya supaya hasil ekonomi, hasil buah kerja UMKM itu menjadi lebih bermutu, lebih bagus desainnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Society 5.0 ini teknologinya teknologi revolusi industri 4.0, jadi ya memang super canggih, super smart. Jadi Society 5.0 itu dikatakan bukan hanya smart city ya, smart society kayak kita yang sedang coba galakkan di Indonesia dengan bagi 515 kabupaten kota itu. Tapi sana super smart begitu tadi dengan IoT dan sebagainya. Hanya karena saking majunya itu jujur belum mengerti persis kemana teknologi ini akan menuju, jenis pekerjaan apa yang akan muncul, dan dengan demikian keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh orang per orang, termasuk mahasiswa-mahasiswanya Pak Budi, mahasiswa saya, itu jujur ya, kalau mau fair, belum bisa mendefinisikan secara tepat. Jadi ada unsur ketidakjelasan, ada unsur ketidakpastian. Silahkan terus, Pak. Nah, disertai kekhawatiran itu. Jadi di satu sisi ada optimisme bahwa Society 5.0 itu akan muncul, tetapi kekhawatiran yang menyertai itu ya sudah seperti sekarang, bahwa kita itu sering di-hack, sering ditipu oleh hoax, sering rekening bank kita sering dikerjain lah ya, terorisme cyber, merebaknya paham post-truth itu yang membuat orang itu berpikirannya lain daripada apa yang selama ini diyakini atau dianut oleh kita ya. Jadi orang tuh memandang kebenaran itu bukan dari kebenaran objektif, tapi menurut tafsirnya, menurut emosinya. Kalau aku maunya begini, ya itu yang benar gitu. Padahal kemajuan teknologi mempercepat penyebaran layanan dan difusi informasi pada umumnya. Silakan terus sedikit lagi. Optimisme tapi tetap besar, meski ada kekhawatiran, optimisme makin menyatunya teknologi dan manusia itu tetap besar,
dengan AI dan big data penyakit lebih cepat diketahui, hasil pertanian lebih tinggi, kemacetan kota besar bisa dikurangi, konsumsi energi bisa dikurangi. Ya ini yang divisikan oleh Jepang dengan Society 5.0 itu ya, di mana orang bisa mengenakan baju yang cyborg itu. Jadi AI cyborg itu, jadi dengan mengenakan baju itu orang bisa pikiran yang terpancar dari otak mengenai mana yang sakit, mana yang perlu ditangani itu sudah bisa diketahui gitu. Jadi itu penggunaannya mulai dari yang memudahkan pemetaan dasar laut yang paling dalam sampai ke ruang angkasa, tapi juga dalam penanganan kesehatan dan penggunaan energi. Nah, yang penting bagaimana kemajuan teknologi tersebut bisa dinikmati, tapi cirinya itu sudah seperti yang sekarang. Jadi era seperti ini itu membuat yang pintar tambah pintar, yang kaya tambah kaya, dan sebaliknya yang kurang pintar menjadi lebih kurang pintar lagi, yang kurang kaya ya menjadi lebih kurang kaya lagi. Nah, jadi paham human centered ini harus dicari titik temunya yang harmonis begitu ya. Silahkan terus Mas. Ekspektasi terhadap perguruan tinggi. Nah, di tengah kemajuan yang disertai ketidakpastian, harapan terhadap perguruan tinggi masih sangat besar. Ada banyak buku dan karya ilmiah yang membahas masalah manfaat perguruan tinggi ini terhadap pembangunan ekonomi. Ya silahkan nanti kita diskusikan ya apakah hal itu realistis apa tidak. Tapi PT itu kan secara tradisional ya masih diharapkan apakah hanya melalui Tridharma itu sudah cukup untuk diemban ya. Silakan Mas terus kita. Nah, tantangan disrupsi ini di luar harapan besar dalam perguruan tinggi sendiri banyak menghadapi tantangan sehingga muncul frase the end of university as we knew it ya, akhir dari perguruan tinggi seperti yang kita kenal selama ini. Nah, ini di mana orang sudah susah menghasilkan sarjana, tapi ijazah itu dinilai kurang penting lagi oleh korporasi-korporasi besar seperti raksasa teknologi itu ya. Ya, tawaran pendidikan itu sudah disaingi, yang di perguruan tinggi sudah disaingi oleh seperti Udemy dan Coursera. Nah, apalagi ya kita itu agak lost generation karena selama 3 tahun terakhir ini ya memang masih pembelajaran itu yang tidak kalah pentingnya soft skill semakin diprioritaskan dibanding hard skill. Jadi orang itu lulus itu tidak perlu 3,5 tahun, 4 tahun. Lebih baik lulus 4-5 tahun tapi dengan soft skill yang tinggi karena dia itu diyakini akan memiliki kemampuan organisatoris, leadership dan interpersonal intelligence, interpersonal communication intelligence yang semakin lebih canggih dibanding dengan orang yang habis kuliah pulang, walaupun bisa lulus 3,5 tahun. Walaupun ini tidak mendorong orang untuk tidak lulus cepat ya. Banyak jenis pekerjaan baru yang belum diketahui. Silakan terus. Nah, tapi tantangan tersebut harus direspon ya, harus dihadapi. Seminar menyebutkan hadapi Society 5.0 peserta didik perlu diberi kecakapan 4Cs ya, creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Jadi communication dan collaboration itu bisa dibangun jika soft skill itu diperkaya, jika interpersonal communication skill itu bisa meningkatkan teamwork. Nah itu karena memang 2 otak, 3 otak itu memang mestinya jauh lebih baik daripada satu orang ya. PT
dibangun kelas-kelas baru, kelas kolaborasi di mana mahasiswa dibagi dalam tim untuk menyelesaikan satu problem bersama, karena problem itu tidak pernah ada yang unidisipliner dan harus diselesaikan secara multidisipliner dan multi approach. Nah, disinilah dosen dipesankan untuk menyampaikan prinsip lifelong learning supaya nah ini kalau tadi saya sebut high education and economic growth itu. Jadi meyakini bahwa perguruan tinggi itu masih bisa berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu ya. Jadi begitu yang masih diyakini. Tapi ya itu harus dicocokkan dengan challenge yang ada di. Satu lagi bukunya, silakan Mas. Nah ini Designing the New American University. Jadi di Amerika pun merasa bahwa universitas yang ada sekarang ini sudah mungkin harus ditata ulang ya, harus dirancang ulang supaya bisa merespons tantangan yang baru. Silakan Mas. Kendala eksternal itu memang kemarin itu COVID mengembangkan PJJ itu, walaupun tapi PJJ itu kan belum menyelesaikan semua masalah. Infrastrukturnya itu Palaparing misalnya, itu kan baru sampai di pinggir daratan. Untuk sampai ke tengah itu harus ditarik lagi lah. Setelah ditarik, apakah mahasiswa punya uang untuk membayar pulsa dan membeli laptopnya ya. Konsentrasi PT masih cukup banyak disedot oleh regulasi pemerintah seperti menjalani akreditasi yang rumit yang diakui sendiri ini sebetulnya oleh Kemendikbudristek tapi disangkal oleh Ban PT. Kondisi ekonomi makro yang cenderung kurang kondusif sehingga kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi menurun dan daya serap industri itu entah sebagai dampak pandemi maupun problem lain yang lebih struktural begitu, daya serap industri, daya serap ekonomi kita itu terhadap lulusan itu selalu lebih kecil dibanding dengan jumlah lulusan. Sedikit lagi Mas, sebagai kesimpulan, nah PT dalam posisi untuk menjadi gerbang lahirnya tidak saja teknologi, tapi kehidupan cerdas dan produktif di era Society 4.0. Ekspektasi terhadap PT lebih-lebih di era ketidakpastian ini ditulis dalam Foreign Affairs ya, itu masih tinggi. Peluang berperan di Society 5.0 jangan diberarti dengan otoritas kaku seperti akreditasi yang selama ini diterapkan. MBKM juga satu pilihan strategi, asal tidak ganti menteri nanti ganti itu ya, konsep pentahelix sebagai pilihan yang lain, tapi ini pun juga harus konsisten. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya meyakini PT itu tetap sebagai pilar lahirnya Society 5.0 di Indonesia yang dikagumi oleh Pak Budi Raharjo tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Pak Dr. Nino Pleksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Pak, atas paparannya. Semakin siang, semakin hangat, semakin tajam paparannya ya. Kalau tadi Pak Budi Raharjo telah membuka sesi webinar di hari ini dengan penjelasan terkait dengan tumbuh kembang dan kemajuan teknologi di Indonesia. Kemudian ada tentang data science, kemudian data AI, dan lain-lain. Nah, paparan tersebut semakin kerucut dibahas oleh Pak Nino Pleksono terkait apakah perguruan tinggi di Indonesia sudah siap untuk menghadapi era Society 5.0. Ada beberapa poin yang mau saya highlight dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Nino. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya Society 5.0 ini bukan istilah baru ya Pak ya, namun istilah yang sudah cukup lama dikembangkan dan digaungkan ya Pak ya di tingkat global.
Nah, tujuan utama dari Society 5.0 adalah sebenarnya melakukan integrasi dan hubungan ya, menghubungkan antara manusia satu dengan manusia lainnya melalui dunia maya. Tadi Pak Nino juga menyampaikan bahwa sebenarnya 5.0 ini sangat baik karena memberikan banyak sekali efektivitas, kemudahan, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun di satu sisi bisa dikatakan Society 5.0 ini seperti dua mata koin ya Pak ya. Ada sisi yang menunjukkan kekhawatiran karena masih ada ketidakpastian, ketidakjelasan, dan juga ketergantungan kita atas teknologi itu sendiri. Nah, paparan yang telah disampaikan oleh Pak Nino rasanya mengingatkan saya atas adanya istilah VUCA ya Pak ya, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Nah, mudah-mudahan era VUCA ini bisa kita hadapi sama-sama melalui era Society 5.0, kita bentuk dari tingkat yang paling dasar yaitu edukasi, kemudian nanti ke tingkat pekerjaan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nino atas paparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sedikit pesan-pesan singkat dari pendukung acara Dimensi webinar di hari ini, yaitu Dimensi by Digi Primatera. Itu dia pesan singkat yang sudah disampaikan dari pendukung acara Dimensi Webinar di hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan mengundang Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, maksud saya, untuk menyampaikan paparan materi yang berkenaan dengan siapkah kampus di Indonesia bersaing di era Society 5.0. Kepada Profesor Dr. Komarudin MSI, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara Pak Komarudin freezing ya Pak ya? Oh gitu ya. Ya, boleh diulang Pak? Mohon maaf, silakan. Baik, terima kasih Mas Farid. Oh ya, internetnya tidak stabil nih, ada informasi. Mohon maaf, di Rawamangun agak terganggu barangkali. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh narasumber, tadi Pak Budi sangat luar biasa presentasinya, itu menggugah saya sebagai pimpinan perguruan tinggi, khususnya LPTK ya. LPTK itu lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang ex-IKIP dulunya, dan di Indonesia semua ada 12 Pak Budi. Dan pengalaman pribadi Pak Budi termasuk paparan tadi sebagai dosen, kemudian visi sebagai dosen sangat luar biasa. Ini menggugah kami nih. Mungkin sewaktu-waktu kalau ada waktu kita undang ke UNJ nih Pak Budi ya. Pak Intan di UNJ betah Pak 2 tahun sebagai PLT. Suatu saat insya Allah kami undang ya Pak Budi. Juga Pak Nino Laksono tadi juga sangat menginspirasi terkait dengan penjelasan era Society 5.0, lalu juga kesiapan perguruan tinggi, sehingga menggugah kami juga untuk harus selalu siap. Mohon maaf tadi saya on off karena ada 2 acara sebenarnya di tengah-tengah raker UNJ ini. Kami 3 hari, kemarin, hari ini, dan besok sebenarnya ada raker. Cuma karena saya sudah menyatakan siap, jadi saya harus hadir ini, walaupun barangkali serba terbatas. Dan baru saja juga kami menghadiri seminar nasional, itu dilaksanakan oleh mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan. Ini juga bagian dari proyek mereka sebagai mahasiswa S3, menghadirkan Pak Menko PMK, tapi yang hadir Pak Deputi, Dirjen GTK, dan lain-lain. Ya saya tidak enak kalau tidak hadir, jadi mohon maaf nih bolak-balik juga tadi. Baik, apakah
dari kami atau dari panitia artinya? Oh ya, baik. Mungkin nanti tidak semua ya, tidak semua. Mencermati tadi yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Budi maupun Pak Nino, mungkin saya di bagian akhir saya paparan langsung saja karena yang tertulis yang sudah ada kurang relevan sehingga lebih baik dari catatan yang ada di kertas saya ini saja. Baik, kita mulai kalau tentang teknologi, kemudian tentang society 5.0 tadi sudah dijelaskan, maka kami berangkat sebagai LPTK dari kondisi pendidikan Indonesia. Slide berikut. Ini sekedar untuk mengingat saja, kita tahu sama-sama Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kondisi pendidikan Indonesia masih belum menggembirakan. Kalau kita melihat peringkat-peringkat itu, kita tidak pernah berada di atas ya. Ini kita lihat peringkat pendidikan Indonesia di antara negara ASEAN saja kita masih kurang memuaskan. Kita tertinggal dari negara-negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Malaysia yang tahun 70-an, 80-an banyak belajar dari kita saja, sekarang sudah sangat luar biasa. Apalagi dibandingkan Singapura ataupun Thailand. Jadi kita memang sungguh memprihatinkan dan harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat. Kalau kita memang masih juga suka dengan peringkat-peringkatan. Walaupun saya sendiri sebenarnya ya nggak usah terlalu mikirin peringkat. Yang penting secara real program penyelenggaraan proses pendidikan di kita ini bermutu, berkualitas, dan menghasilkan SDM yang unggul. Itu harapan kami. Slide berikut. Kita ingin menengok ke konstitusi kita bahwa kita itu sudah diingatkan terus sebenarnya. Dan kebetulan saya dosen kewarganegaraan sehingga kami selalu mengingat ini bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dituliskan di situ bahwa kita, negara kita, bangsa kita, pemerintah kita itu sudah harus segera mewujudkan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harapan kita. Jadi kalau kita dikatakan siap tidak menghadapi society 5.0, kalau kita sudah berorientasi di sini mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang dicerdaskan kan kehidupannya. Jadi bukan orang per orangnya, tapi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsanya. Maka seyogianya kita memang harus sudah unggul, sudah siap menghadapi itu. Dan kita juga berikutnya dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga jelas di sana. Tujuannya jelas untuk menghasilkan SDM unggul, jelas di sana. Ya, walaupun kemudian mau diubah, kemudian perubahannya masih belum ada kepastian, karena sekarang sepertinya masih adem ayem, maka kita tetap mengacu pada undang-undang ini, bahwa kita berkeinginan untuk menghasilkan SDM unggul. Dan ini sudah lama sekali, 2003 maksudnya. Nah, ini berarti sudah 18 atau 19 tahun umur undang-undang ini. Dan tampaknya kita memang belum menghasilkan SDM sesuai yang diharapkan. Lalu apa tantangannya? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di era disrupsi dan masa depan yang kita songsong yang tidak menentu, tadi disebut juga VUCA itu, kita semakin kompleks, sulit diprediksi, liquid, dan penuh risiko. Jelas tantangan kita ke depan, sering kita mendengar ke depan akan banyak jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang dan akan muncul jenis pekerjaan baru dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dalam konteks pendidikan kita juga menghadapi setidaknya ada 4 besar tantangan yang kita hadapi.
Yang pertama adalah masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam keseluruhan sistem sosial, termasuk di dalamnya mengubah tatanan sosial dan tatanan pendidikan di dalamnya. Saya kira kehidupan di keluarga ini, gadget sangat mempengaruhi anak-anak kita, bahkan orang tua juga terpengaruh juga. Sehingga kalau kita lihat di YouTube, TikTok dan sebagainya, ada ya yang lucu-lucu lah. Nah, di situ bapak-bapaknya gendong anak, ibu-ibunya main gadget berbaris, ini kan lucu nih. Tapi yang pasti bahwa itu semua mengubah tatanan sosial, tatanan keluarga, dan pola hidup di dalam keluarga. Yang saya kira di satu sisi kita harus kembali pada tatanan sosial sesuai dengan jiwa kita. Tapi di sisi lain kita harus juga melakukan akselerasi untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut. Yang kedua adalah perubahan paradigma dan mindset pendidikan yang berimbas pada perubahan kompetensi dan profil lulusan. Tadi sudah dikatakan ada MBKM ya, ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan ini di tingkat kementerian sungguh luar biasa, dorongannya sangat kuat. Tapi jujur saja di tingkat perguruan tinggi tidak semuanya bergerak cepat. Di kami pun agak lambat ya. Kalau untuk pendidikan vokasi barangkali bisa langsung bergerak cepat, bisa langsung mengadaptasi dengan mengimplementasikannya. Karena memang kurikulum di vokasi agak berbeda dengan kurikulum di pendidikan akademi. Tapi kalau di pendidikan akademi justru tantangannya ini adalah para korprodi ini yang disampaikan oleh Mas Menteri juga, karena untuk mengakui 20 SKS, 20 SKS ya kalau 2 kali berarti 40 SKS yang di luar kampus ini tidak mudah dengan hanya 1-2 kegiatan. Ini tidak mudah. Jadi paradigmanya mindset-nya masih mindset lama. Nah, kemudian juga yang ketiga ini ada Global Competitiveness Index, PISA dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagi kita, tetapi memang saya sendiri jujur dengan pemeringkatan ini ya bukan karena UNJ tidak bisa mengikuti, tetapi persoalannya pemeringkatan ini juga maaf, ada kadang-kadang ada bias tertentu. Sehingga kalau kami di dalam CDWNJ yang penting kita bekerja, meningkatkan kinerja kita, tata kelola kita, dan produktivitas kita. Itu yang penting. Dan jangan lupa semuanya harus berorientasi pada mutu. Budaya mutu itu penting. Nah, itu yang penting. Bahwa pemeringkatan itu ya karena yang melakukan pemeringkatan pihak luar yang menentukan adalah mereka. Kalau ada kejujuran barangkali di dalamnya, maka kami siap melakukan kompetisi itu. Cuma sayangnya kan kita tidak tahu seperti apa yang ada di sana itu. Lalu yang berikut efek dari pandemi juga kita rasakan betul. Jujur saja di UNJ saja ini perkuliahan masih belum bisa luring secara menyeluruh. Justru 80%, 90% masih banyak daring hingga saat ini. Walaupun kondisi sudah memasuki new normal, tapi kami 80% masih daring, masih online. Oke, terus lanjut Mas, saya kira lanjut aja ke yang benchmark sistem pendidikan, lanjut lagi. Ya, ini baik. Nah, dari benchmark sistem pendidikan terhadap Singapura, Malaysia, dan Thailand, itu sumbernya dari Kemdikbud, Kemenkop, dan Kompas. Ternyata untuk bisa menghasilkan mutu SDM yang unggul dan kompetitif, itu ada beberapa hal, komponen yang menjadi perhatian kita. Terutama yang pertama adalah
kurikulum yang efektif. Nah, kurikulum yang efektif saya kira adalah kurikulum yang memenuhi kebutuhan perkembangan dunia industri, masyarakat, dan seterusnya. Itu disebut dengan kurikulum efektif. Maka di dalam kurikulum memang salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh pengembang kurikulum adalah relevansi. Dan relevansi ini menjadi penting. Dia akan disebut kurikulum efektif kalau memang dia mempunyai relevansi yang tinggi dengan kebutuhan yang ada. Selain juga kalau memungkinkan itu bisa menjangkau kebutuhan masa depan atau menyiapkan SDM untuk masa depan. Tapi jarang sekali sebuah lembaga pendidikan memiliki kurikulum seperti ini. Paling tidak biasanya mengikuti. Kebanyakan itu hanya mengikuti. Ya, dengan prinsipnya di dalam kurikulum itu adalah link and match yang kita dengar itu dari zaman Pak Wardiman. Kemudian pembelajaran secara bilingual, saya kira tidak hanya bilingual, mungkin juga bisa ada trilingual dan sebagainya. Artinya penguasaan bahasa asing, bahasa internasional ini juga penting. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada pengembangan kualitas. Nah, ini kata kualitas pendidikan berarti komponen-komponen pendidikan itu diperhatikan semuanya. Perhatikan semua, apakah itu sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya, termasuk prosesnya, proses pendidikannya, itu harus diperhatikan semua. Berikutnya yang keempat adalah pendidik, tenaga kependidikan dan infrastruktur pendidikan sangat memadai. Ini jelas lah kalau di kita ini, apalagi di Indonesia bagian timur, daerah-daerah tertentu di Jakarta saja atau keluar sedikit dari Jakarta itu banyak sekali infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Jadi kalau kita menginginkan keseluruhan se-Indonesia untuk bisa memiliki sekolah yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, maka tantangannya akan sangat berat. Lalu yang berikut adalah berorientasi pada keterampilan, teknologi, dan karakter entrepreneurship, ya, soft skill tadi. Saya sangat setuju dengan Pak Nino tadi, Pak Nino tentang soft skill daripada hard skill, karena sekarang memang yang menentukan itu adalah soft skill. Oleh karena itu, fleksibilitas kurikulum menjadi penting. Kegiatan-kegiatan ekstra dan co-kurikuler itu menjadi penting. Kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya itu sangat penting di dalamnya. Berikutnya adalah link and match tadi dengan industri sudah kami sampaikan. Dan yang terakhir adalah tata kelola dan sistem anggaran pendidikan terintegrasi. Bukan hanya terintegrasi kalau menurut saya kira harus akuntabel. Semua anggaran yang disediakan itu harus bisa menghasilkan output terbaik, tidak sekedar terintegrasi dari sistem pengelolaan keuangan, tetapi juga belanja-belanja itu harus menghasilkan output. Kebanyakan, mohon maaf ya, kita belum mengukur secara keseluruhan, tapi sinyalemennya bahwa banyak belanja itu tidak efektif, bahkan tidak menghasilkan output. Bahkan ya namanya kegiatan-kegiatan perjadin terlalu banyak, tapi outputnya rendah. Nah, ini juga satu keluhan ya di kita. Baik, selanjutnya saya tidak usah itu Mas, yang tadi saja, karena yang akselerasi saya paparan secara lisan saja. Ini terinspirasi dari paparan kembali yang tadi aja Mas, kembali yang tadi. Terinspirasi dari paparan Pak Budi, ini luar biasa Pak Budi tadi. Saya mencatat ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama tentang program pendidikan. Nah, program pendidikan ini yang konvensional itu sudah banyak yang mau ditinggalkan. Katanya begitu. Maka ke depan harus dikembangkan cyber education. Ya, cyber education ini sudah banyak ini, bahkan sudah ada kampus yang diberi kepercayaan, kalau nggak salah UNAS ya, pernah itu yang kalau nggak salah yang dari Korea ya, kalau nggak salah pimpinannya dari Korea, lalu juga ada yang baru juga ya, saya kurang mengikuti perkembangan. Tapi yang jelas yang digagas oleh kementerian itu ada AIS Institute ya, AIS Institute. Jadi AIS Institute Indonesian Cyber Education Institute.
itu hostnya adalah UT. Ya, UT kalau tidak salah sudah bergabung sekitar 18 perguruan tinggi, ada negeri dan swasta. BINUS ada di dalamnya dan hostnya UT. UNJ termasuk di dalamnya. UNJ menawarkan 12 mata kuliah. 12 mata kuliah untuk ditawarkan, ya kalau istilah zaman Ristek Dikti yang dulu disebut shopping. Jadi semua mahasiswa di Indonesia bisa mengambil mata kuliah, bisa di UNJ, di Gunadarma, di UT, di beberapa UNER mungkin termasuk di dalamnya, atau mungkin ITB juga ada di dalamnya, saya kurang hafal dari 18 perguruan tinggi itu. Lalu itu ada pengakuan SKS-nya, jadi semacam apa ya, transfer kredit kali ya, barangkali kurang lebih seperti itu. Nah, tapi tampaknya ini juga kurang berkembang, ya, tampaknya kurang berkembang. Kurang berkembang, bisa jadi kurang sosialisasi, bisa jadi juga tidak menjadi prioritas, bisa jadi ya, karena jujur saja yang di UNJ saja yang mendaftar atau mengambil itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Artinya sistem baru yang ditawarkan apakah kurang menarik atau memang tabiat dari mahasiswa kita memang yang mahasiswa konvensional atau seperti apa? Ini memang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi tawaran-tawaran dengan model baru, platform baru atau paradigma baru ini tampaknya juga menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, kalau kita memang berorientasi pada cyber education ke depan, ya, maka platform pembelajarannya ini juga penting. Nah ini barangkali Pak Budi, Pak Nikno yang memang passionnya atau bidang keahliannya di situ, barangkali bisa juga berkontribusi atau mendongkrak sistem pembelajaran yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, LMS kita itu juga terbatas. Ya, ada UT punya sendiri, UNJ juga punya sendiri, dikembangkan sendiri, tapi masih terbatas. Kebanyakan orang suka menggunakan Google ya, Google Classroom dan lain-lain, ada Moodle dan sebagainya, itu juga ada. Nah, kalau ada produk dari anak bangsa itu saya kira sangat senang sekali dan saya kira luar biasa ini. Kemudian berikutnya yang juga harus menyesuaikan adalah kurikulum. Ya, ini kurikulum ini penting ya. Kurikulum penting. Kenapa? Karena untuk model atau ya model pembelajaran pendidikan yang baru ini, maka program studi di dalam kurikulum program studi tidak hanya monodisiplin yang sekarang digagas atau diambil kebijakan oleh Mas Menteri itu kan menghindari monodisiplin. Sementara sebagian dosen, apalagi dosen senior, kan kalau dosen senior kan mata kuliah seolah-olah miliknya, itu tidak boleh diwariskan ke yang lain. Kadang-kadang nggak mau itu berubah pengasuhnya, berubah materinya, berubah model pembelajarannya, kadang-kadang nggak mau. Padahal ke depan memang harus multidisiplin dan interdisiplin. Nah, oleh karena itu perubahan mindset ini juga penting pada pengelola program studi. Kalau pimpinan perguruan tinggi saya yakin sudah banyak yang berubah, tapi kalau pengelola program studi belum tentu berubah, karena yang dikatakan oleh Mas Menteri tadi justru tantangan pengakuan 20 SKS itu adanya pada Korprodi. Sehingga ini memang harus ada gerakan-gerakan yang tertentu, sosialisasi tertentu yang bisa lebih efektif. Lalu yang kedua adalah selain kurikulumnya adalah pembelajarannya. Ya, pembelajarannya ini juga penting. Ya, tadi dikatakan kalau sudah cyber itu harusnya orang belajar di mana saja, kemana saja. Tinggal nanti pengakuannya. Oleh karena itu jenis evaluasi dan penilaiannya pun ya jangan konvensional. Misalnya kalau kita sebagai pengampu mata kuliah, pengelola program studi, ada kurikulum tertentu, mata kuliah tertentu, mahasiswa boleh ngambil di mana saja sepanjang itu direkomendasikan.
Lalu dari proses pengambilan mata kuliah itu, proses di sana seperti apa? Kalau pertukaran pelajar jelas di perguruan tinggi lain, tapi mungkin juga ada lembaga-lembaga tertentu yang kredibel tentunya, yang menawarkan keahlian tertentu yang sesuai dengan mata kuliah tertentu. Ini pun harusnya diakui gitu ya, diakui. Cuma memang nanti pengakuan ke SKS-nya ini yang barangkali perlu pengaturan-pengaturan tertentu. Yang susah itu adalah pengaturan ke SKS, karena kadang-kadang di sistem akademik, sistem informasi akademik perguruan tinggi, itu kaku atau belum mengakomodirin hal-hal tersebut. Nah ini yang agak rumit ya, agak rumit. Dan kesulitan kami di UNJ juga kira-kira seperti itu. Lalu yang paling penting adalah penawaran konten pembelajaran. Nah, konten-konten pembelajaran ini kalau untuk persekolahan itu ruang guru, ya, ruang guru. Lalu kami juga kerjasama dengan Pesona Idu, ya, Pesona Idu itu Pak Hari, mungkin Pak Budi atau Pak Nino kenal Pak Hari. Pak Hari ini pengembang konten-konten pembelajaran yang multimedia, ya, multimedia. Bahkan beliau itu dipakai di Singapura. Jadi pengembangan konten pembelajarannya itu ada basis kantornya di Singapura dan dipakai oleh persekolahan di Singapura. Kami sedang bekerja sama dan tahun 2023 nanti kami mengadakan lomba literasi numerasi dengan menggunakan platform yang dikembangkan oleh Pesona Idu. Jadi artinya inovasi-inovasi untuk pengembangan pembelajaran, platform termasuk konten-kontennya, kami juga sudah terlibat di dalamnya. Hanya memang belum bisa mengembangkan sendiri, hanya lebih banyak pada penguasaan konten. Dan yang terakhir tadi sudah saya sampaikan juga tentang evaluasinya. Nah, evaluasi ini juga harus menyesuaikan, assessment-nya juga harus menyesuaikan. Jangan melulu multiple choice, tapi juga platformnya bisa berubah-ubah atau berbeda-beda. Dan saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, keterbatasan ya pemikiran kami juga, sehingga tidak bisa maksimal. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta atas paparan yang telah disampaikan, Pak. Betul kata Pak Komarudin ya, bahwa saat ini sebenarnya kita mau bicara lebih banyak ya Pak ya, perihal topik-topik apa sih yang menentukan dan menunjukkan tentunya terkait dengan kesiapan universitas di Indonesia untuk bersaing dan menghadapi era Society 5.0. Ada beberapa poin, sekali lagi terima kasih kepada Pak Komarudin. Poin-poin yang disampaikan tadi yang kami highlight adalah terkait dengan tantangan dan akselerasi pendidikan tinggi di era Society 5.0. Yang pertama bahwa sebenarnya perkembangan dan pertumbuhan teknologi sendiri masih inline ya Pak ya, masih sejalan dengan cita-cita Konstitusi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pembukaan undang-undang dan juga Pancasila tentunya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui environment pendidikan. Namun di satu sisi ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi dan tentunya dari pihak universitas ya, dari kalangan edukasi itu ada beberapa yang perlu kita lakukan melalui strategi-strategi yang komprehensif. Salah satunya melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, kemudian strategi pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir dukungan ekonomi nasional. Ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan oleh Pak Komarudin, ini mungkin bisa sejalan dengan regulasi pemerintah melalui Kemenkominfo ya, yaitu Satu Data Indonesia. Apakah nantinya dunia pendidikan juga akan terintegrasi dalam Satu Data? Mungkin nanti Bapak-Bapak narasumber yang telah bersedia memaparkan materi di hari ini bisa sedikit kurang lebih menjelaskan pertanyaan besar ya terkait dengan regulasi-regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah dalam menunjang teknologi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Komarudin MSI. Tanpa harus berlama-lama lagi, last but not least, kami undang Koordinator LL Dikti Wilayah 3, Bapak Tri Munanto SEMAK, yang dalam hal ini mewakili Ibu Paristianti ya Pak ya. Waktu dan tempat kepada Pak Tri Munanto kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Budi Raharjo, keynote speaker pada acara hari ini. Yang terhormat Pak Nino Laksono, rekan atau mitra
kami di LLDT Wilayah 3 sebagai salah satu perguruan tinggi swasta juga yang mutunya meningkat dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari 15 tahun. Yang terhormat Prof. Komarudin juga menjadi salah satu mitra, khususnya mitra PTN di LLDT Wilayah 3, serta Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Mohon izin saya mau share screen sebentar. Oke, Mas Farid, apakah terlihat share screen saya di layar? Terlihat Pak, aman Oke, Pak. baik. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Ibu Kepala LLDT Wilayah 3, Ibu Paristianti Nurwardani. Beliau meminta saya untuk mewakili pada acara hari ini karena beliau ada rakor dengan LLDT seluruh Indonesia di Jakarta, sehingga beliau menugaskan saya. Tadi saya sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan mulai dari Pak Budi, Pak Nino, Prof. Komarudin, begitu ya, dan sangat bagus sekali, dan tentu itu memang sejalan dengan apa yang terjadi dan juga sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi serta LLDT Wilayah 3. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini singkat saja bahwa ini adalah peluang dan potensi Indonesia di dalam beberapa tahun mendatang, bahwa kita akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 dan kita ditargetkan menjadi negara dengan ekonomi termasuk yang 7 besar di dunia pada tahun 2030, dan mudah-mudahan juga bisa mencapai yang keempat terbesar dalam tahun 2050, Bapak Ibu. Dan ini adalah visi Indonesia di tahun 2045, di mana ada beberapa pilar, mulai dari SDM, ekonomi, ketahanan nasional, dan lain-lain. Dan tentu dari beberapa pilar tersebut ada beberapa input yang terkait dengan Kementerian Pendidikan kami, sehingga ini perlu diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam beberapa program yang relevan begitu. Nah, ini kita tahu ada 5 prioritas utama atau prioritas nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden, mulai dari Blue Economy, Green Economy, Digital Economy, Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan. Dan tak lupa Pak Presiden juga memesankan agar 2035 kita punya 9 juta talenta digital. Dan tentu talenta digital ini dalam rangka salah satunya adalah menghadapi Society 5.0, di mana semuanya akan serba digital, batasan antara mesin dan manusia makin melebur begitu ya, makin tidak jelas batasannya ada di mana karena sudah sangat melebur sekali. Dan sehingga Mas Menteri pada rencana pembangunan jangka menengahnya sudah mencanangkan soal transformasi pendidikan yang salah satu bentuknya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah arah dan kebijakan dan strategi pendidikan tinggi di Indonesia sesuai tadi rencana jangka menengah yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem. Setidaknya ada 5 arah kebijakan dan strategi. Yang pertama adalah partisipasi pendidikan tinggi, di mana tadi Prof. Komarudin juga sudah menyinggung soal adanya ICE Institute dan yang lainnya, dan ini masuk kepada arah dan strategi untuk yang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Berikutnya adalah menguatkan mutu relevansi pendidikan tinggi. Ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Nino Leksono melalui model-model pentahelix, sehingga ini perlu kita kawal bersama, semua stakeholder perlu mengawal bersama. Dan yang ketiga juga tadi Prof. Komarudin meningkatkan mutu kompetensi dosen atau tenaga pendidik. Ini juga selaras dengan arah kebijakan strategis pendidikan tinggi. Dan berikutnya adalah sistem tata kelola di Dirjen Pendidikan Tinggi juga, ini perlu ada transformasi. Dan yang terakhir yang
Mungkin secara umum di Indonesia juga masih perlu mendapat perhatian lebih sebenarnya adalah soal riset dan pengabdian kepada masyarakat, karena berdasarkan data yang kita terima, kualitas dan kuantitas riset ya kita harus akui kita masih agak terlalu tertinggal begitu ya dengan negara-negara maju, bahkan negara-negara ASEAN tetangga kita yang dulu belajar sama kita begitu ya, sekarang mereka bisa melampauinya. Nah, mungkin ini adalah model pembelajaran dan outcome pembelajaran. Adanya pergeseran dari Society 3.0 di mana saat itu adalah kita tahu sendiri, saat itu adalah masa-masa industrialisasi begitu ya. Sehingga model pembelajarannya masih konvensional dan itu juga masih terjadi sampai sekarang begitu ya, belajar di kelas dengan hadir dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang duduk, dan mungkin dulu masih satu arah begitu ya pembelajarannya, walaupun sekarang sudah mulai berpartisipasi atau berkolaborasi sehingga pembelajarannya itu terjadi dalam dua arah begitu. Nah, di Society 4.0 di mana dunia informasi semakin berkembang, dan ini yang sedang kita jalani sekarang ya, 4.0 mungkin sebentar lagi 4.5 begitu, di mana sekarang model-model pembelajaran seperti tadi Prof. Komarudin dan Pak Budi sampaikan sudah bergeser ke dalam pembelajaran daring, baik IS Institute, bahkan tadi Pak Budi juga mengkhawatirkan kalau pembelajarannya hanya dari YouTube begitu ya. Tapi itulah yang kita sedang hadapi sekarang, Society 4.0 di mana teknologi informasi sedang berkembang dengan sangat pesat, dan ini akan menuju ke Society 5.0 yang mungkin tidak akan lama lagi akan kita hadapi. Karena perjalanan antar society itu 3.0 ke 4.0 dan 5.0 semakin ke sini tuh semakin cepat begitu ya waktunya, sehingga saya rasa 5.0 ini akan kita hadapi dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Nah, dari Kementerian Pendidikan sendiri kita sedang merancang standar nasional pendidikan tinggi yang memang akan lebih siap untuk menghadapi pembelajaran atau pendidikan tinggi di era 5.0. Saat ini standar nasional pendidikan tinggi, kalau kita lihat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, memang masih banyak nuansa-nuansa pembelajaran tatap muka. Walaupun sudah disisipkan untuk standar-standar yang terkait Merdeka Belajar, di mana jamnya itu bukan jam belajar lagi, tapi jam aktivitas atau jam kegiatan, sebagaimana yang bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar. Nah, ini tentu akan mengalami peningkatan standar nasional menuju Society 5.0. Dan yang paling penting adalah kita perlu membangun bersama atau mengatur supaya outcome pendidikan itu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk era Society 5.0. Kita tahu dalam beberapa riset ada 4C ya yang perlu dipersiapkan, fokus keahlian yang dipersiapkan dalam era 4.0 ke 5.0, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan tentu ada beberapa keahlian juga yang tidak kalah pentingnya gitu kan, computational hingga adaptif. Dan adaptif ini juga menjadi hal yang penting untuk menghadapi era Society 5.0 di mana kita perlu kemandirian begitu ya, kemandirian terhadap perubahan, sehingga di era 5.0 di mana tadi mesin dan manusianya batasannya sudah hampir tidak ada, sehingga kemampuan adaptasi mahasiswa atau anak-anak bangsa Indonesia itu diperlukan. Dan juga kolaborasi. Tentu kolaborasi ini juga menjadi hal yang penting karena kita tahu makin ke sini
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu membutuhkan solusi yang sifatnya kolaborasi begitu. Tidak bisa hanya diandalkan pada satu bidang ilmu tertentu gitu. Tentu harus ada kolaborasi antar lintas disiplin atau bidang ilmu. Dan itu yang harus kita persiapkan dari perguruan tinggi, tentu menyiapkan suasana akademik atau proses pembelajarannya yang dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa dengan fokus keahlian yang tadi saya sebutkan. Dari pemerintah juga perlu menyiapkan standar nasional pendidikan tinggi yang sesuai, dan juga tentu para pemangku kepentingan lain punya perannya masing-masing. Dan ini apa yang perlu disiapkan untuk pendidikan kita di masa depan. Tadi Pak Budi Raharjo sudah menyampaikan ada beberapa prioritas yang perlu diperhatikan ya. Yang kami catat setidaknya ada tiga yang paling utama, walaupun tidak mengenyampingkan masalah infrastruktur, alumni dan lain-lain, tetapi ini akan perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini harus ditingkatkan mutu kompetensi dan adaptasi digitalnya. Kenapa? Karena pendidikan di era Society 5.0 lebih akan mengandalkan AI gitu ya, lalu big data dan lain-lain. Dan peran manusia di Society 5.0 kan semakin rendah begitu ya. Pembelajaran mungkin saja berbasis AI, sehingga peran dosen juga harus bergeser. Nah, itulah kenapa dosen-dosen perlu beradaptasi untuk literasi digitalnya. Dan tentu peningkatan mutu harus selalu ditingkatkan. Kita tahu Undang-Undang Guru dan Dosen sudah berumur 17 tahun ini gitu ya. Undang-Undang Guru dan Dosen itu 2005, saat ini 2022, jadi umurnya sudah 17 tahun, dan itu sepertinya akan segera mengalami peningkatan standar, di mana dosen-dosen saat ini adalah minimal S2 untuk sarjana. Dan tentu dengan kebutuhan yang semakin kompleks, standar kualifikasi dosen juga tentunya harus meningkat gitu ya. Yang kedua adalah lembaga. Ini yang dalam beberapa kami melakukan monitoring dan evaluasi, kami berusaha memastikan sebenarnya perguruan tinggi di khususnya di Jakarta, karena itu wilayah kerja kami, sudah menuju arah yang sama, arah yang siap untuk menghadapi digitalisasi, menghadapi perubahan pembelajaran begitu ya, tentunya ke arah Society 5.0 atau minimal siap menghadapi Society 4.5 begitu. Ini juga yang menjadi perhatian soal lembaga. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, saat ini lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia mungkin masih sedikit gitu ya. Ada beberapa yang memang secara resmi membuka kampusnya di Indonesia. Kenapa ini masih jumlahnya sedikit? Tentu ada beberapa barrier yang tadi disampaikan, dan salah satu barrier adalah soal prinsip pendidikan tinggi sesuai undang-undang, di mana prinsipnya adalah nirlaba atau non-profit, sehingga perguruan seperti Harvard, MIT yang kita tahu mereka sudah komersial, tentu akan enggan begitu ya, akan enggan membuka perguruan tinggi asing. Tentu saat ini itu menjadi benefit bagi kita begitu ya, sehingga kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan institusi pendidikan tinggi kita gitu ya, dengan terbatasnya perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia. Tapi kita membayangkan ketika nanti Harvard, MIT, Stanford dan lain-lainnya sudah mengembangkan Open University-nya begitu ya, walaupun sekarang Harvard, MIT kan masih mengembangkan EDX ya, sekelas seperti ICE Institute mungkin ya, lebih kepada IDX itu kan lebih kepada kursus profesional.
Namun ketika mereka sudah mengembangkan menjadi setara dengan Open University, itu menjadi ancaman bagi kita semua begitu Bapak Ibu ya, karena mahasiswa dengan mudah mereka mendaftar ke Harvard begitu ya, mereka bisa kuliah dari Indonesia, tidak perlu ke sana, dan ijazahnya akan diakui begitu. Nah itu akan menjadi ancaman terbesar untuk kita semua, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tinggi khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia secara umum kita dorong untuk siap menyiapkan diri untuk pembelajaran PJJ atau pembelajaran distance learning begitu, sehingga kita tidak akan kaget ketika situasi yang tadi saya sampaikan di mana perguruan tinggi luar sudah bisa secara masuk ke Indonesia melalui modus daring begitu. Nah itu yang perlu disiapkan dari lembaga-lembaga pendidikan di Jakarta atau di Indonesia. Berikutnya adalah fokus kita perlu kita fokuskan pada kurikulum. Tadi saya sampaikan bahwa semakin society-nya semakin tinggi ke 5.0 di mana mesin dan manusianya sudah mungkin batasannya sudah kabur, sudah hilang begitu ya, tentu perlu ada transformasi pembelajaran. Transformasi pembelajaran adalah bagaimana capaian pembelajaran yang sesuai dengan amanah tentu Undang-Undang Dasar dan lain-lain untuk mencerdaskan bangsa itu tetap bisa tercapai dan berkualitas apapun modus pembelajarannya begitu ya, mau daring, mau luring, mau hybrid atau lain-lainnya. Nah itu perlu menjadi pekerjaan rumah kita bersama antara pemerintah selaku regulator dan satuan atau institusi pendidikan. Dan tentu infrastruktur yang lainnya, alumni dan lain-lain perlu kita siapkan juga untuk menuju pendidikan tinggi di masa depan. Nah, ini ada beberapa program terkait pembelajaran ya Bapak Ibu yang memang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan sejak 1 atau 2 tahun terakhir begitu. Mulai dari pertukaran mahasiswa merdeka, kolaborasi riset, kompetisi kampus merdeka, magang studi independen, lalu kami di Jakarta punya PMM PKBN yang khusus menyasar profesi-profesi digital. Nah, program-program kementerian ini walaupun dan program-program LLDikti semuanya tujuannya sama, yaitu membuat mahasiswa itu mandiri, adaptif dan terbiasa berkolaborasi. Sehingga semua program ini kalau kita lihat bertujuan untuk 3 hal tersebut. Dan itu yang kita perlukan untuk Society 5.0 di mana IoT, Big Data, AI, Machine Learning dan lain-lainnya akan menjadi menjadi teman hidup kita gitu ya sehari-hari di masa mendatang, sehingga kita perlu beradaptasi dengan itu, sehingga pembelajaran di kampus, program-program kemahasiswaan di kampus perlu diarahkan kepada kelas-kelas yang bisa atau program-program yang bisa meningkatkan kolaborasi dan partisipasi para peserta didik. Ini adalah indikator yang kita sedang tuju dalam Merdeka Belajar. Ada 8 indikator begitu ya. Di situ terbagi atas kualitas lulusan, kurikulum dan kualitas dosen. Dan tentu ada pentahelix di sini seperti yang tadi Pak Nino sampaikan, mulai dari akademisi sampai media. Ini kita harus bekerja bersama, tentu tidak bisa dari kementerian saja yang berusaha, tentu dari perguruan tinggi dan stakeholder yang lainnya perlu melangkah bersama dengan kementerian begitu ya, sehingga kapal besar yang namanya transformasi pendidikan itu bisa menuju arah yang sama. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin pengantar dari saya. Jika nanti memang ada pertanyaan dipersilakan, dan intinya adalah kita perlu menghadirkan kelas-kelas yang partisipatif dan kolaboratif sehingga mahasiswa itu terbiasa untuk
berkolaborasi dan memiliki sense untuk adaptasinya lebih tinggi menuju Society 5.0. Baik Bapak Ibu, Mas Farid, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Farid. Siap, terima kasih Pak Trimonanto SEMAK selaku Koordinator LL Dikti Wilayah 3 atas paparan yang telah disampaikan. Wah, luar biasa ya, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali materi yang disampaikan oleh para narasumber kita di hari ini, mulai dari keynote speaker kami, yaitu Bapak Insinyur Budi Raharjo, kemudian paparan materi dari Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Dr. Nino Laksono, kemudian juga tadi disampaikan materi dari Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Komarudin, dan yang terakhir ditutup paparan dari Pak Trimonanto dari LL Dikti Wilayah 3. Semakin hangat, semakin banyak sekali insight yang didapatkan di webinar hari ini. Tentu yang merasakan antusiasnya bukan hanya saya di sini selaku pemandu acara ya Bapak-Bapak ya. Tapi banyak sekali kami sudah menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta melalui kolom question and answer. Untuk saat ini kami hanya membagikan 3 pertanyaan pertama, mengikuti format pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di awal acara, yaitu nama, kemudian nama instansi, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan diikuti dengan isi dari pertanyaan tersebut. Baik, mohon izin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima. Pertanyaan yang pertama disampaikan dari UPI Bandung ya, HM Erik KM. Izin bertanya kepada Pak Nino Laksono. Izin Pak, bagaimana caranya mengatasi hal negatif dari era Society 5.0 seperti kejahatan cyber, hoax, hacker, sampai pembobolan bank bagi generasi muda milenial di Indonesia saat ini, terutama di mahasiswa? Terima kasih. Sekali lagi Pak Nino, saya izin ulang pertanyaannya Pak, dari HMSKM UPI Bandung ya. Bagaimana caranya mengatasi hal negatif dari era Society 5.0 seperti kejahatan cyber, hacker, hoax, sampai pembobolan bank bagi generasi muda milenial di Indonesia, terutama pada mahasiswa? Terima kasih. Mohon berkenan Pak Nino untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Uki ya dari Bandung ya. Memang antara kemajuan teknologi, antara penerapan teknologi, penggunaan, pemanfaatan, itu dengan pelawannya yang ingin menyalahgunakan, itu seperti dermolen itu ya, seperti merry-go-round itu loh ya. Jadi selalu kejar-kejaran, kayak orang di komedi putar itu loh ya. Nah, jadi kejar-kejaran, sekali waktu yang menggunakan yang menang, tapi sekali waktu yang berbuat jahat itu yang menang. Gitu. Nah, sifat itu memang menempel di setiap penggunaan teknologi. Jadi mau tidak mau, ya memang orang yang memang sudah bertekad untuk menerapkan teknologi itu, mesti ilmunya itu, kemampuan teknologinya itu lengkap dari depan sampai belakang ya. Lengkap dari depan sampai belakang, tidak ada lain selain mengetahui kalau menggunakan teknologi A, itu kelemahannya ada di mana. Dia mudah ditembus dari mana. Begitu. Demikian juga kontra propaganda, hoax, dan lain sebagainya itu kan sekarang ada fact checking, ada apa namanya, jurnalisme data, dan lain sebagainya itu. Nah, metode-metode ilmiah baru yang dikembangkan ini yang dimanfaatkan untuk menangkal. Saya tidak mengatakan ini menjamin penghapusan risiko 100%, tapi kalau kita bersiap untuk menangkal hal ini, tentu risikonya bisa diminimalkan sebesar-besarnya. Demikian jawaban saya, Pak Farid.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nino atas jawaban yang telah disampaikan ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, kami menerima pertanyaan dari Pak Badio, Perguruan Islam Al-Syukro Universal. Pertanyaan ini diajukan kepada Pak Trimunanto, Pak, mohon izin. Selanjutnya pertanyaannya berbunyi, saat ini dan ke depan, tadi Bapak menyampaikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan banyak sekali talenta digital. Mohon arahan dan penjelasan dari Pak Trimunanto, seperti apa sih kira-kira kualifikasi ataupun karakteristik talenta digital yang dibutuhkan di Indonesia, Pak? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Badio dari Perguruan Islam Al-Syukro Universal, diajukan kepada Pak Trimunanto. Pertanyaannya berbunyi, saat ini dan ke depan, Indonesia membutuhkan banyak sekali talenta digital. Kira-kira karakteristik atau kualifikasi yang spesifik seperti apa yang dibutuhkan untuk talenta digital di Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Trimunanto untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, makasih Mas Farid. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi talenta digital sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan sebenarnya tidak harus berdasarkan dari ke bidang ilmunya harus IT atau apa begitu ya. Tentu semua orang harus menjadi talenta digital, di mana semua orang nanti harus perlu dibekali dengan literasi digital gitu ya. Kita saat ini kan punya 6 literasi dasar ya, mulai dari sains, baca tulis sampai nanti digital. Sehingga sebenarnya talenta digital adalah sumber daya manusia yang memang selalu beradaptasi dengan perubahan. Apapun yang terjadi di masa mendatang begitu ya. Tentu mereka perlu terus beradaptasi sehingga tidak resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan talenta-talenta digital yang kita butuhkan tentu sekali lagi tidak hanya di dalam bidang ilmu saat ini seperti IT. Tentu semua bidang ilmu perlu menjadi talenta digital. Kami di LLIT 3 punya PMMPKBN di mana talenta-talenta digital itu juga dibekali dengan wawasan-wawasan tentang bela negara. Sehingga ketahanan negara dalam dunia digital, mungkin ancaman cyber dan lain-lain itu bisa juga menjadi talenta digital. Lalu juga katakanlah dari sisi komunikasi begitu ya, mahasiswa prodi komunikasi perlu dibekali dengan profesi literasi digital sehingga dia dapat memanfaatkan apa saja yang ada di masa depan nanti. Mereka bisa memanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitasnya sehingga bisa berdampak lebih besar kepada apa yang mereka tuju. Mungkin itu Mas Farid dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trimunanto atas jawaban yang telah berkenan dijawab ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya ada pertanyaan buat Pak Komarudin nih, buat Prof. Komarudin. Tapi ternyata Pak Komarudin sudah menjawab melalui kolom chat and question and answer ya Pak ya. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang sudah dijawab oleh Prof. Komarudin, ini pertanyaannya disampaikan dari Pak Herdiansyah, Bina Sarana Informatika. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi bersolusi yang dapat diterapkan oleh pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan di era disrupsi. Saya izin ulang sekali lagi, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi bersolusi yang dapat diterapkan oleh pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan di era disrupsi. Silakan Pak Profesor Komarudin untuk berkenan. Ya, baik. Kalau solusinya itu sebenarnya kalau menghadapi perubahan-perubahan ini sesuai dengan prinsip kurikulum, relevansi sebenarnya. Jadi kita harus
selalu menyiapkan diri perguruan tinggi itu selalu relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, perkembangan dunia usaha, industri, termasuk dunia kerja. Itu prinsip utama, ya. Prinsip utamanya di situ. Jadi kita harus selalu begitu, relevan. Tetapi juga saya berpikir di beberapa perguruan tinggi, di luar negeri itu, eee, perguruan tinggi itu berperan sebagai inovator ya. Jadi banyak inovasi-inovasi yang mendahului perkembangan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Jadi perguruan tinggi itu bisa lebih maju di dalam menghasilkan, inovasi dan invensi. Jadi di sini, saya berpikiran bahwa, pimpinan perguruan tinggi, dosen-dosen di perguruan tinggi itu harus senantiasa berpikir futuristik, berpikir visioner dan mengikuti perkembangan yang ada, di luar sana. Bahkan kalau bisa itu setting-setting, eksperimen-eksperimen di kampus itu juga dalam rangka menghadapi, memecahkan solusi-solusi yang ada di luar sana. Nah ini yang barangkali, pikiran solusinya. Tapi kalau strategi bersolusinya, ya tentu, ini pimpinan perguruan tinggi, pimpinan universitas itu harus berpikiran terbuka, visioner, futuristik, lalu bersifat kolegial dengan berbagai lapisan pimpinan di bawahnya, kemudian juga menghidupkan suasana kampus untuk senantiasa terbuka, kemudian selalu membudayakan mutu, mengedepankan budaya mutu, inovasi, termasuk dosen-dosennya. Nah, dosen-dosennya kan yang mohon maaf kalau bisa sih jangan yang jadul-jadul gitu, mohon maaf ini ya, yang berpikiran lama gitu, seringnya romantisme itu, kan masih banyak yang begitu-begitu itu ya. Bukan berarti ini dosen tua, dosen yang muda pun mungkin ada juga yang begitu. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Terima kasih Pak Prof. Komarudin atas jawabannya, Pak. Last but not least, pertanyaan diajukan kepada Bapak Insinyur Budi Raharjo. Mohon izin Pak Budi untuk berkenan menjawab. Pertanyaannya adalah, ini cukup panjang, Pak. Pertanyaannya berbunyi, suatu hal yang luar biasa dengan perkembangan AI, akan tetapi pertanyaan muncul atas kemampuan AI yang dapat otonom, dan pada akhirnya meniru logika manusia. Pada saat itu terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan AI akan menguasai ruang yang harusnya diperuntukkan bagi manusia. Seberapa siap kemampuan pengamanan? Karena yang dikhawatirkan adalah AI menggantikan peran manusia, di mana manusia akan menjadi serigala atas manusia lain karena ruang dan perannya telah digantikan oleh artificial intelligence atau AI. Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Pak Erik Banjar ya. Silakan Pak Budi, apa perlu saya ulang kembali Pak? Cukup. Silakan Pak. Baik. Memang dari dulu selalu kita sangat takut dengan teknologi akan menghilangkan pekerjaan, sebuah pekerjaan atau banyak pekerjaan, dan dari dulu memang demikian gitu ya. Tetapi kita nggak perlu takut karena sebetulnya banyak pekerjaan yang dihilangkan dan digantikan dengan mesin itu sebetulnya memanusiakan manusia. Contoh misalnya semua orang di sini pasti bisa nyapu kan ya, nyapu. Tapi kalau kita disuruh nyapu malas juga ya. Lebih baik kita ikut Zoom ini kan ya, ikut gini kan ya. Sapu diserahkan kepada mesin. Kalau ada mesin menyapu, ada yang protes nggak? Saya rasa banyak yang nggak protes. Bahkan yang ART pun, bantu rumah tangga, kalau ada mesin yang menyapu, dia bisa mengerjakan yang lain. Dia senang kalau ada mesin untuk nyapu. Silakan Pak, silakan dibeli mesin nyapu, saya bisa cuci piring, saya bisa nonton TV, nonton drakor atau apa ya. Jadi sebetulnya kita cari adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih menghumankan manusia. Jadi kita manusia itu akan pindah yang pekerjaan-pekerjaan yang kasar, yang repeatable, yang kasar kita serahkan kepada mesin. Contohnya lagi misalnya kalau kita disuruh ngangkat karung, bolak-balik angkat karung, itu mah serahin robot aja. Karena dia juga lebih kuat dan tidak sakit. Kalau manusia ya itu. Lantas apa pekerjaan orang-orang yang digantikan? Ya dia memandorin robot-robot ini. Naik kelasnya jadi mandor ya. Atau melakukan servis, memberitahu atau apa. Jadi dia naik kelas. Jadi kita selalu harus mikirin naik kelas dan kita tidak perlu takut itu. Nah, itu ya satu. Yang kedua, membuat
robot atau mesin atau AI menjadi manusia, menurut saya adalah suatu kesalahan juga. Ada beberapa hal yang dibuat mirip manusia, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya tidak dibuat seperti manusia. Sebagai contoh, manusia itu bodoh kalau untuk matematik perkalian. Misalnya 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 9, 8, 9, 3 kali 7 dikali 7, 5, 7, 5, 7, 5. Berapa? Manusia itu bodoh gitu ya. Kenapa kok kita buat mesin yang membuat sebodoh manusia gitu. Malah itu komputer biarin aja komputer yang kayak gitu. Jadi kita akan menciptakan mesin-mesin yang komplement dengan manusia. Jadi menurut saya kita tidak perlu takut. Bagaimana dengan yaitu tadi ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan lain, kita selalu manusia itu akan selalu menemukan pekerjaan-pekerjaan baru yang mana menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau saya Pak Budi, kalau ada kerjaan yang menggantikan Pak Budi gimana? Oh, selama saya digaji nggak apa-apa, saya tinggal nonton TV aja kan, tinggal internetan. Kenapa jadi susah gitu kan ya? Jadi kita selalu melihatnya dari kacamata yang positif. Jadi jangan khawatir. Nah, tapi saya tentu saja kan Pak Budi memang ya kita mau kalau ini ya kita belak-belakannya kalau kita di dalam stratanya gitu kan ya, kita di atas yang memang beda, di bawah itu ada pekerja-pekerja yang ilmu pengetahuannya terbatas, opportunity-nya terbatas segala macam. Nah, itu memang perlu kita pikirkan. Perlu kita pikirkan gimana agar mereka juga bisa naik kelasnya lagi secara manusia. Bukan kita tetap ngotot tidak mau digantikan, tapi kita memikirkan bagaimana supaya mereka jadi naik kelas ya. Itu yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama. Tapi jangan khawatir. Man against nature masih menang man, kan ya. Man against machine masih tetap menang man. Jangan khawatir. Man against God, nah itu saya nggak tahu. Kayaknya kita kalah. Itu kita satu-satunya kalah against God aja udahlah. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawaban yang sangat membuka pikiran ya. Betul seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Kalau misalnya ada pekerjaan dari robot yang bisa menggantikan saya sebagai MC selagi saya dibayar, saya juga nggak apa-apa, Pak. Betul. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Komarudin, Bapak Trimunanto, dan juga Bapak Nino Laksono ya yang sudah lebih dulu meninggalkan ruang diskusi karena satu dan lain hal. Sekali lagi terima kasih, dan kami berikan informasi kepada seluruh peserta Dimensi webinar hari ini untuk berkenan mengisi link atau tautan yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan diisi link formulirnya untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan kami kirim secara otomatis melalui surat elektronik ataupun email. Kemudian kami juga tidak lupa memberikan tanda terima kasih ya kepada seluruh narasumber yang sudah sekali lagi dengan hormat berkenan mengisi acara di hari ini. Kami juga akan mengirimkan tanda terima kasih seperti sertifikat, placard, dan lain sebagainya kepada alamat-alamat dan juga surat elektronik ya Pak ya, yang sudah kami terima sebelum acara ini dimulai. Kami sebagai panitia pelaksana dan juga saya pribadi sebagai pemandu acara di Dimensi Webinar hari ini mengucapkan terima kasih, dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kemudian untuk menutup acara hari ini, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta, termasuk mungkin dari bapak-bapak narasumber ya, untuk berkenan mengisi feedback form, ya, mengisi feedback form untuk mendapatkan e-certificate yang tadi kami jelaskan dan juga memberikan penilaian atas terselenggaranya Dimensi webinar di hari ini. Last but not least, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sampai kembali bertemu di Dimensi webinar volume berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih ini Pak. Sebetulnya Mas Farid, kita foto bersama dulu yuk. Oh boleh Pak. Ini mumpung ya. Tadi Mas ini ya, ini enggak, ini Mas Nino udah yang ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Nino tapi udah tinggal nggak apa-apa ya Pak. Apa, kita foto bersama, biarin, kita ada dokumentasinya kan foto bersama ini. Iya. Monggo, silakan. Kalau ini saya pakai aplikasi saya sendiri ya, review. Tapi siapa tahu di sana Bapak yang izin memandu Pak, kasih apa Pak? Ya, biasanya saya memandunya begini. Nanti kita 1, 2, 3 semuanya harus mengatakan kata ketawa, tapi hanya panjang ya. Oke Pak, siap. Siap. 1, 2, 3 kita ketawa. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Sampai ketemu lagi. Saya kirakan ke panitia ya fotonya. Siap, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya. Ya, pamit. Assalamualaikum. Salam.